Di mana cerita ini? Di dalam kitabnya Imamul Haddad, Tasbitul Fuad. Di dalam kitabnya Tasbitul Fuad diceritakan di waktu Nabi Allah Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Namrud. Dulu ceritanya, kata di dalam riwayat, dikumpulkanlah kayu. Setelah terkumpul kayu dan menggunung kayu tadi, menggunung maksudnya bukan menjadi gunung, seolah-olah kalau dilihat dari jauh bagaikan sebuah bukit atau sebuah gunung. Maka dinyalakanlah apinya, sehingganya dekat saja jaraknya kita sudah merasa kepanasan. Dekat aja nih, belum menyentuh. Itu sebab kemudian Namrud kemudian bingung bagaimana cara melemparkan Nabi Allah Ibrahim ke dalam api. Saat itu kemudian iblis menyamar menjadi satu orang dan memberikan ide untuk membuat sebuah alat lontar atau ketepel raksasa yang namanya minjanik. Minjanik itu ketepel. Pertama kali yang bikin ketepel itu di dalam riwayat makanya jangan main lah. Nah, iblis memberikan ide, buatlah sebuah alat lontar sehingganya Ibrahim engkau letakkan kemudian lemparkan ke dalam api yang menggunung. Setelah selesai alat ini, diletakkanlah Nabi Allah Ibrahim dan dilemparkan ke dalam api. Di waktu api menyala, Nabi Allah Ibrahim masih belum dilemparkan, tiba-tiba datang kata, kemudian dari jauh dia seolah-olah meniup. Tersenyum malaikat Jibril, kemudian berkata, wahai kata, apa yang kau lakukan? Bukankah apa yang kau lakukan itu nggak ada gunanya? Coba bayangin, kata niup api yang menggunung. Kata-kata, saya tahu persis apa yang saya lakukan ini tidak ada apa-apanya, nggak ada manfaatnya, sia-sia. Namun paling tidak, saya adalah orang yang ingin mematikan api Namrud. Karena inilah kekuatan saya, karena inilah kemampuan saya, maka saya berharap kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat ini sebagai sebuah kebaikan. Itu sebab kemudian kita bunuh kata nggak boleh, apalagi sampai dijadikan umpan lah. Ini betul, ini sudah, jangan mancing pakai kata lagi lah, nggak boleh. Bahkan di dalam beberapa madhab, jika kita membunuh kata tanpa sengaja, disunahkan untuk mandi. Di dalam riwayat disunahkan untuk mandi. Karena apa? Usaha kata tadi ini, dalam riwayat ada yang menyebutkan meludah. Di dalam riwayat yang lain juga, di dalam Tasbitul Fuad, Imam Haddad menyebutnya dengan meniupnya. Ketika ditanya, saya ingin memadamkan api yang dibuat oleh Namrud agar Ibrahim tak terbakar. Usahanya nggak seberapa dan nggak bakalan mati juga, tetapi kata menggolongkan dirinya kepada orang yang melakukan kebaikan. Setelah kata lewat lagi yang namanya cecak atau cecak lah. Nikah gula bahasa Indonesia pola ngajar anak-anak pondok pak. Pengguna reket colok nikah cecak apa sama turun ini. Tapi tina noroakin anak-anak pondok kon abis pola tak ngajar. Cecak kemudian datang, begitu juga melakukan sesuatu yang sama seperti yang dilakukan oleh kata. Ditanyakan oleh malaikat Jibril, apa yang kau lakukan wahai cecak? Aku berharap dengan hembusanku tadi ini kemudian semakin api semakin menyala. Nggak bakalan nambahin juga, tetapi karena niatnya nggak bagus, maka sebagian menyebutkan membunuh cecak itu adalah sunnah. Itu gara-gara. Makanya kalau disebut sama orang, jangan jadi cecak. Paham maksudnya? Lah, biarpun bantuannya tidak berarti, tetapi ia mengarah kepada keburukan. Na'udzubillah waliyadzubillah. Itu sebab kata baginda Rasul, la tastahkiran syai'an taf'aluhu minal khair. Jangan kau anggap enteng perbuatan yang baik itu, walaupun jangan dianggap enteng.